28, Toko Giok Cemerlang. Setelah sarapan, William pergi berjalan-jalan untuk memperlancar pencernaannya. Tiba-tiba, sebuah Lamborghini merah berhenti tidak jauh darinya. Pintu mobil itu terbuka, lalu seorang wanita berpakaian olahraga warna biru tua muncul dari dalam mobil. Wanita itu adalah Gianna. "Ada apa kamu kemari, Nona Brewer?" William berjalan mendekatinya sambil tersenyum. Gianna menutup mulutnya dan tertawa. "Apa kamu tidak senang dengan kehadiranku, Tuan Hank?" "Ya. Masuklah ke mobil, Tuan Hank. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat." William langsung masuk ke mobil tanpa ragu. Setelah duduk di dalam mobil, William bertanya, "Kemana kita akan pergi?" "Toko Giok Cemerlang." Gianna tersenyum. "Tempat apa itu?" tanya William. "Tempat yang bisa membuat orang-orang kaya dalam semalam." Gianna tidak berhenti tersenyum. William tiba-tiba teringat akan sesuatu. Di Gani Barat, sepertinya ada toko serupa yang hanya buka sebulan sekali. "Apa hari ini tokonya buka?" William bertanya pada Gianna. "Tentu saja. Toko itu milik keluarga McIntosh. Marcus membujukku untuk mengundangmu ke tokonya. Omong-omong, Marcus adalah cucu dari pria tua yang kamu obati terakhir kali. Marcus berterima kasih kepadamu karena telah menyembuhkan kakeknya. Dia selalu berkata bahwa dia akan membalas kebaikanmu." Gianna tersenyum. William terkejut. Dia tidak menyangka kalau Marcus yang mengundangnya. Baru saat itulah William ingat kalau keluarga McIntosh menjalankan bisnis barang antik dan batu giok di Gani Barat. Yang mengejutkan William, toko giok cemerlang ternyata milik keluarga McIntosh. Keluarga McIntosh memiliki jumlah kekayaan yang fantastis. Tak lama kemudian, Gianna dan William tiba di plaza barang antik. Mereka berjalan menyusuri barisan toko di sana hingga tiba di toko giok cemerlang. Toko itu penuh sesak. Di dalam toko, terdapat sebuah etalase melingkar yang menampilkan batu-batu berbagai ukuran dengan jumlah yang tak terhitung. Batu-batu ini sudah diberi harga dan bisa dibeli oleh siapapun yang menginginkannya. Satu transaksi akan menentukan apakah seseorang menjadi kaya atau miskin. Ini adalah industri perjudian batu. William tidak tertarik dengan hal ini. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru setelah tiba di toko giok cemerlang. William berkeliling untuk melihat-lihat, tetapi tidak membeli batu apapun. Harga batu-batunya terlalu mahal, yang termurah saja sudah bernilai puluhan juta rupiah. "Tunggu aku di sini, Tuan Hank. Aku akan mencari Marcus." Gianna berkata pada William sambil tersenyum. "Silakan." William mengangguk. Setelah Gianna pergi, William berkeliling di dalam toko. Selagi melihat-lihat, William bertemu dengan beberapa kenalan. Salah satunya adalah para anggota keluarga Dudley. Mereka adalah Larsen, Stephen, dan Miranda. Ketiganya pun melihat William. "Dunia ini benar-benar kecil. Aku masih saja bertemu denganmu di sini." Miranda tampak kesal begitu melihat William. William mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika toko ini milik keluargamu, aku akan pergi dari sini tanpa berpikir dua kali." William mengatakan yang sebenarnya. Wajah Miranda berubah murung. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk membalas William. Stephen mencibir. "Apa yang kamu lakukan di sini, William? Apa kamu juga datang kemari untuk judi batu? Sebaiknya kamu jangan main-main. Apakah kamu mengetahui berapa harga satu batu itu? Batu berkualitas tinggi pastinya lebih berharga darimu." Miranda ikut mencibir. "William, kenapa kamu tidak memanggil Eunice untuk membayar belanjaanmu? Apa dia mengusirmu begitu saja? Pantas saja kamu punya uang untuk datang kemari. Eunice pasti memberimu banyak uang agar kamu pergi darinya." Setelah berkata demikian, Stephen dan Miranda saling memandang dan tertawa. Ekspresi William perlahan-lahan menjadi muram. Pepatah tak kenal maka tak sayang ada benarnya. Makin banyak William berbicara dengan mereka, makin keterlaluan sikap mereka. Larsen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan biarkan pria tak berguna itu memengaruhi suasana hati kita. Kita datang ke sini untuk judi batu." Stephen mengangguk dan tersenyum. "Ayah adalah seorang ahli judi batu yang memahami banyak teori. Aku percaya pada ayah. Jadi, aku akan membelikan batu manapun yang ayah mau." Larsen mengangguk puas. Larsen berpikir bahwa menantu barunya ini cukup bijaksana. Stephen tahu bahwa Larsen suka judi batu. Oleh karena itu, Stephen mengajak Larsen ke toko giok cemerlang. Larsen telah mempelajari batu-batuan selama bertahun-tahun. Meskipun dia kurang berpengalaman, pemahaman teorinya sangat mantap. Pandangan Larsen tertuju pada sebuah batu di dekatnya. Matanya berbinar-binar. "Batu ini bulat dan indah. Pasti ada batu giok yang bagus di dalamnya." Larsen berjalan mendekati batu itu, lalu melihat ke kiri dan ke kanan. "Stephen, aku akan mengambil batu ini."
ucapnya. Stephen menghampiri batu itu dan melihat harganya. Astaga! Harganya 12 miliar rupiah. Stephen kesal karena harus mengeluarkan begitu banyak uang. Bagaimana kalau ayah melihat-lihat batu yang lain terlebih dahulu? Apa ayah yakin ada batu giok di dalamnya? Larsen mengerutkan alisnya karena tersinggung. Dalam hal judi batu, dia paling benci saat ada yang mempertanyakan keahliannya. Apa maksudmu, Stephen? Aku telah mempelajari bidang ini selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin aku membuat pilihan yang salah? 12 miliar rupiah bukan jumlah uang yang sangat besar. Itu bukan apa-apa untuk keluarga McGraw. Aku pikir kamu cukup murah hati. Kamu baru saja bertunangan dengan putriku, tetapi kamu tidak mau membelikan batu itu untukku. Stephen tidak ingin menghabiskan begitu banyak uang. Jika tidak ada batu giok di dalamnya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayah, coba lihat batu lainnya. Batu ini tidak akan kemana-mana, jadi mari kita berkeliling terlebih dahulu. William yang berdiri tidak jauh dari sana menyaksikan semuanya dan tak kuasa menahan tawanya. William menggunakan mata batinnya untuk melihat isi batu itu. Tiba-tiba, batu itu menjadi tembus pandang. William melihat sekilas isi batu itu. Sayangnya, batu itu hanya batu biasa. Batu itu sama sekali tidak mengandung batu giok. Hai, bajingan! Apa yang kamu tertawakan? Miranda melihat William yang sedang tertawa. Seketika, raut wajahnya berubah dingin. Tidak ada. Aku hanya ingin mengucapkan selamat kepadamu karena telah memilih batu langit. Saat batunya dibuka, kamu akan mendapatkan batu giok berkualitas tinggi yang tak ternilai harganya. Nada bicara William terdengar agak mengejek. Ucapan William membuat Miranda marah. Miranda, jangan repot-repot berurusan dengan pria yang tak berguna itu. Apa kamu tidak bisa melihat kalau William mirip padamu? Stephen bisa membeli batu senilai 12 miliar rupiah tanpa ragu. Apa William bisa melakukan hal yang sama? Larsen mencibir. Miranda pikir, ucapan Larsen benar juga. William, kamu baru saja menyombongkan diri. Bagaimana kalau kamu saja yang menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membeli batu berkualitas tinggi itu? Miranda mencibir. William tersenyum. Aku tidak punya uang sebanyak 12 miliar rupiah. Kalaupun aku berani bertaruh, aku tidak mampu membeli batu semahal itu. Harganya 12 miliar rupiah. Siapa yang mampu membelinya? Tuan McGraw kaya raya. Baginya, 12 miliar rupiah bukan apa-apa. Stephen terlihat makin bangga setelah mendengar ucapan William. Meskipun William adalah seorang pria yang tak berguna, dia memiliki selera yang bagus. Stephen ingin mempertimbangkan pilihan William. Bagaimanapun juga, 12 miliar rupiah bukan jumlah yang kecil. Sekarang, Stephen tidak lagi mengerutkan dahinya. Dia mengeluarkan kartu ATM-nya dan berkata kepada penjaga toko. Aku akan membeli batu ini. Kemudian, Stephen tersenyum dan menatap William dengan ekspresi menghina. 12 miliar rupiah bukan apa-apa. Ejeknya. William sedikit terkejut saat melihat Stephen membeli batu itu. Bab 79, semuanya sia-sia. Mungkin orang lain tidak bisa melihat isi batu itu, tetapi apakah William tidak bisa melihatnya juga? Batu itu tidak berisi apa-apa, bahkan bukan termasuk batu giok. Itu hanyalah sebuah batu biasa. Stephen yang sangat gelisah karena kehadiran William, telah menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membeli sebuah batu yang tidak berguna. William menahan tawanya. Larsen menjadi sangat bersemangat saat melihat bahwa Stephen telah membeli batu itu. Setelah susah payah belajar selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya berkesempatan membuktikan pengetahuannya. Jika batu itu menghasilkan sesuatu yang berharga, dia akan menghasilkan keuntungan puluhan kali lipat. Namun, Stephen sangat gugup. Membeli batu itu membuatnya merasa hebat. Namun, jika batu itu tidak menghasilkan apapun, 12 miliar rupiah yang telah dia keluarkan akan terbuang sia-sia. Tuan, tolong potong batunya. Dengan penuh semangat, Larsen berkata kepada seorang pengrajin yang ahli memotong batu. Pengrajin itu mengangguk, lalu membuat potongan pertama pada batu itu. Larsen, Miranda, dan Stephen menyaksikannya dengan cemas. Potongan pertama tidak menampakkan sedikit pun warna kehijauan. Larsen perlahan menjadi gugup. Jangan khawatir. Makin baik batunya, makin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan hal berharga di dalamnya. Stephen tidak tahu banyak tentang batu, tetapi ucapan Larsen membuat kekhawatirannya berkurang. Lalu, pengrajin itu membuat potongan kedua. Warna kehijauan masih belum juga terlihat. Raut wajah Larsen berubah muram. Secara logika, terlepas dari penampilan lapisan luarnya, seharusnya ada sedikit batu giok yang terlihat setelah potongan ini. Namun, itu tidak selalu terjadi. Kadang-kadang, sebuah batu tidak menampakkan warna kehijauan pada lapisan luarnya, tetapi tetap mengandung hal luar biasa di dalamnya. Potongan ketiga. Potongan keempat. Potongan kelima.
Setiap potongan dilakukan satu demi satu. Batu itu telah dipotong sampai menjadi seukuran kepalan tangan, tetapi masih belum terlihat juga batu giok di dalamnya. Stephen tertegun. Larsen tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Miranda juga tercengang. Ini tidak mungkin. Mustahil batu ini tidak mengandung batu giok sama sekali. Larsen berkeringat dingin. Biasanya, tidak peduli seberapa buruk sebuah batu itu, di dalamnya masih akan terdapat sedikit batu giok. Namun, yang dia pilih hanya sebuah batu biasa. Ini akan menjadi potongan yang terakhir. Begitu potongan ini dilakukan, semua keraguan akan hilang. Kamu bisa melihat apakah batu ini bagus atau tidak berguna. Apa kamu ingin aku melanjutkan proses pemotongan? Pengrajin itu bertanya pada Larsen. Larsen berkeringat dingin. Dia terlihat sangat gugup. Namun, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Potong batu itu untukku." Pengrajin itu mengangguk dan membelah batu itu menjadi dua. Semua orang menyaksikannya sambil menahan napas. Hasilnya, bagian tengah batu itu berwarna coklat tanpa sedikit pun warna hijau. Wajah Larsen memucat saat melihatnya dan dia langsung berkecil hati. Semua kekuatannya seolah-olah telah tersedot habis. 12 miliar rupiah yang telah dia keluarkan terbuang sia-sia. Stephen tampak murung. Larsen, apa batu ini tidak berguna? Tanyanya dengan suara rendah. Larsen mengangguk, lalu cepat-cepat menggeleng. Seharusnya tidak begitu. Aku tidak mungkin melakukan kesalahan. Tak lama kemudian, dia kembali sadar dan berkata, "Ya, itu tidak masalah. Kita bisa menebus kerugian ini dengan membeli batu yang bagus nanti." Stephen mengutuk dalam hati. Aku tidak percaya padamu lagi. Pikirnya, kamu sama sekali bukan seorang ahli. Batu manapun yang aku pilih akan memberikan hasil yang lebih baik daripada milikmu. Apa aku masih bisa mempercayaimu? Aku telah mengeluarkan 12 miliar rupiah untuk batu itu, tetapi sama sekali tidak ada batu giok di dalamnya. Apa kamu pikir aku ini mesin ATM? Stephen sangat marah dan merasa dirugikan. Kemudian, dia menatap William dan berpikir, jika bukan karena hasutan bajingan ini, mungkin aku tidak akan terdesak untuk membeli batu ini. Hei, bajingan! Apa kamu sudah tahu kalau batu ini tidak akan menghasilkan apa-apa? Stephen menunjuk William dengan marah. William mencibir. Jika aku punya kemampuan seperti itu, aku pasti sudah menghasilkan banyak uang. Stephen pikir, jawaban William masuk akal juga. Jika William punya bakat istimewa seperti itu, apa dia masih akan menjadi pria tak berguna yang dinafkahi oleh para wanita? Tuan McGraw, itu hanya 12 miliar rupiah. Bagimu, uang sejumlah itu bukan apa-apa. Kamu hanya tidak mau kalah, kan? Kamu harus berani dalam judi batu. Jika tidak, 12 miliar rupiah itu akan terbuang sia-sia. William menampakkan ekspresi mengejek. Dasar bajingan! Berhentilah mengejekku! Stephen terlihat sangat kesal. Dia sadar kalau William sedang menghasutnya. Kemudian, dia berkata kepada Larsen. Larsen, bagaimana kalau aku yang membeli batunya kali ini? Aku pikir, seseorang tidak selalu butuh banyak uang untuk menang dalam judi batu. Terkadang, kita bisa mendapatkan keuntungan besar dengan hanya menginvestasikan sedikit uang. Usai berbicara, Stephen pergi ke area batu-batu yang berharga rendah. Stephen melihat batu yang menurutnya bagus dan berkata kepada Larsen. Larsen, batu itu kelihatannya lumayan. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Larsen berjalan mendekat dan memeriksa harga batu itu. Ternyata, harganya hanya 1.900.000 rupiah. Minatnya seketika hilang, lalu dia berkata, "Batu ini tidak bagus. Sepertinya, seseorang telah mengukirnya. Lagi pula, ini hanya bagian sudut batu aslinya. Jangan buang-buang uang senilai 1.900.000 rupiah untuk batu itu." Penjelasan Larsen membuat Stephen marah. Setelah menyanyiakan 12 miliar rupiah, kamu menyayangkan 1.900.000 rupiah untuk membeli batu ini, batin Stephen. Kalau kamu bukan ayah mertuaku, kamu pasti sudah kuhabisi. Namun, Stephen tetap mengangguk. Baiklah, Larsen. Batu ini memang agak murah. Mari kita pilih batu yang lain. William memperhatikan batu yang tadinya dipilih oleh Stephen. Dengan menggunakan mata batinnya, bagian luar batu itu berubah transparan. William melihat sesuatu berwarna hijau cemerlang di tengah-tengah batu itu. Kilaunya sangat memesona. Namun, William tidak tahu apa itu pastinya. Dia hanya tahu bahwa ada sesuatu istimewa di dalam batu itu. Aku akan membeli batu ini. William berjalan mendekat dan langsung membeli batu seharga 1.900.000 rupiah itu. Stephen melihat William membeli batu itu. Stephen pun mencibirnya. William, kamu benar-benar pintar. Apa kamu pikir kamu bisa menghasilkan keuntungan besar dengan membeli batu murah seharga 1.900.000 rupiah?
William balas mengejek. Kamu tidak jadi membeli batu ini, jadi kenapa aku tidak boleh membelinya? Stephen mencibir lagi. Dasar kampungan. Apa kamu benar-benar berpikir kalau batu seharga Rp1.900.000 itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan menjadikanmu kaya dalam semalam? Kamu pasti bermimpi. Aku saja tidak menghasilkan apapun setelah mengeluarkan 12 miliar rupiah. Kamu pikir, kamu akan mendapatkan sesuatu yang bagus dari batu seharga Rp1.900.000 ini? William menatap Stephen dengan ekspresi mengejek. Bagaimana kalau aku benar-benar mendapatkan sesuatu yang bagus? Jika itu terjadi, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu ayah. Stephen menampakkan ekspresi menghina. Larsen ikut mencibir. William, mengingat kamu telah tinggal bersama keluarga Dudley selama 2 tahun, aku akan memberimu nasihat yang bagus. Seorang pria harus bersikap rendah hati. Kamu pikir, orang sepertimu bisa terus bermimpi untuk menjadi kaya dalam semalam? Menurutku, hidupmu tidak akan banyak berubah karena kepribadian dan mentalmu yang seperti itu. Miranda juga tidak mau kalah. Ayah, sayang, bagaimana kalian bisa berkata seperti itu? Jika batu seharga Rp1.900.000 itu mengandung batu giok, kita pasti akan menyesalinya. Inilah yang dipikirkan oleh bajingan itu. Kemudian, Miranda menatap William dengan mengejek. Bukankah kamu berpikir begitu, William? Sayang sekali kamu tidak akan bisa mewujudkannya seumur hidupmu. Bab 80, Zamrud. William tidak mengerti kenapa keluarga Dudley memandangnya seolah-olah dia adalah musuh mereka. Mereka tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk menghinanya. Kalaupun dia membeli batu, mereka tetap mengejeknya. William segera mengerti bahwa keluarga Dudley benci dikalahkan oleh orang lain. William mencibir. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Setelah membeli batu seharga Rp1.900.000, William meminta pemotong batu untuk membelahnya. Apa kamu ingin batu ini dipotong semua atau sebagian? Pemotong batu itu tampak enggan. Menurutnya, hampir mustahil batu murah seperti ini mengandung batu giok. Kalaupun ada sedikit warna kehijauan, itu hanya batu giok berkualitas rendah yang tidak berharga. Semuanya? Aku akan memberimu Rp1.500.000, jadi tolong berhati-hatilah saat memotongnya. William berkata dengan hati-hati. Dia takut pemotong batu itu bertindak ceroboh dan menghancurkan batu giok di dalamnya. Pemotong batu itu mengangguk. Meskipun demikian, dia tidak mengerti kenapa William memintanya berhati-hati atas batu yang hanya bernilai Rp1.900.000. Namun, asalkan dia mendapat uangnya, dia akan melakukan sesuai permintaan William. Larsen, Stephen, dan Miranda yang berdiri di dekat sana mendengar ucapan William dan mencibirnya. Aku telah mempelajari judi batu selama hampir 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah potongan batu sisa itu bisa menghasilkan batu giok atau tidak? Lucu sekali. Dia berharap batu bernilai Rp1.900.000 itu akan menghasilkan batu giok. Terus saja bermimpi begitu. Miranda ikut mengejeknya. Benar. Pria tak berguna ini sangat ingin menghasilkan banyak uang, akhirnya dia menggila. Apa dia benar-benar berpikir kalau menghasilkan uang melalui perjudian adalah hal yang mudah? William mendengar ucapan ketiganya dan melihat mereka dengan ekspresi mengejek. Ayo bertaruh! Bertaruh! Bagaimana kamu ingin bertaruh? Stephen mencibir. Jika batu yang kupilih ternyata mengandung batu giok, masing-masing dari kalian harus menampar wajah kalian sendiri 2 kali. Bagaimana kalau begitu? Tampang menghina di wajah William makin menjadi-jadi. Tatapan Stephen berubah sinis. Bagaimana kalau batu itu tidak menghasilkan apa-apa? Ini masalah batu giok. William mencibir. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan padaku. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Jika batumu tidak menghasilkan apa-apa, berlututlah di hadapanku dan panggil aku ayah. Bagaimana? Apa kamu berani bertaruh? Stephen menatapnya dengan ekspresi menantang. Kenapa tidak? Aku berani bertaruh. Setelah itu, William berkata kepada si pemotong batu. Mari kita mulai. Baik. Pria itu mengeluarkan alat-alatnya dan mulai memoles batu itu. Batu yang dipilih William tidak berukuran terlalu besar, jadi prosesnya tidak memakan banyak waktu. Namun, dia bekerja dengan lebih berhati-hati karena William memberinya bayaran sebesar Rp1.500.000. Larsen, Miranda, dan Stephen menyaksikan proses itu dengan saksama. Mereka tampak sangat percaya diri. Mereka sepenuhnya yakin bahwa batu yang tampak biasa-biasa saja itu tidak akan menghasilkan batu giok yang bagus. Tak lama kemudian, separuh bagian batu itu sudah terlihat. Namun, masih belum terlihat adanya batu giok. William, kamu akan kalah. Mustahil potongan batu ini menghasilkan batu giok.
Kamu harus berlutut dan memanggilku ayah. Konyol sekali. Mereka bertiga pun tertawa terbahak-bahak. William sama sekali tidak berkecil hati. Ini belum berakhir. Bagaimana kamu bisa yakin kalau aku akan kalah? Tiba-tiba, si pemotong batu berseru. Lihat, ada sesuatu yang berwarna hijau. Teriakannya menarik perhatian semua orang. Mereka melihat bahwa ada bagian hijau yang berkilau di sudut batu itu. Ini membuktikan kalau batu ini mengandung batu giok. Tidak, ini mustahil. Ketika Larsen melihatnya, dia adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Ekspresi Stephen berubah muram. Larsen, bukankah kamu mengatakan bahwa batu ini tidak akan menghasilkan batu giok? Apa yang salah? Tanyanya pada Larsen. Stephen merasa kehabisan kata-kata. Bagaimanapun juga, dia telah membeli batu ini terlebih dahulu. Untuk apa kamu panik? Tidak ada yang bisa memastikan kalau warna kehijauan itu berarti batu gioknya berkualitas tinggi. Meskipun bagian luarnya tampak sedikit hijau, bagian dalamnya mungkin saja kosong. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jika batu ini bisa menghasilkan sesuatu berharga, aku akan berlutut di depannya dan memanggilnya ayah. Stephen merasa sedikit lebih baik setelah mendengar ucapan Larsen. Pemotong batu itu tidak menganggapnya serius. Dia sudah terbiasa melihat batu dengan lapisan luar berwarna hijau. Sekarang, hanya waktu yang akan membuktikan apakah batu ini akan menghasilkan batu giok yang bagus atau tidak. Namun, pemotong batu itu bekerja dengan lebih hati-hati dan gerakannya menjadi lebih pelan. Tak lama kemudian, dia kembali berseru. Lihat, bagian ini berwarna hijau terang. Begitu dia berkata demikian, orang-orang bergegas mendekat untuk melihatnya. Kata hijau terang adalah sebuah istilah profesional dalam dunia judi batu. Itu berarti batu yang sedang dipotong akan menghasilkan sesuatu. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan dihasilkan oleh batu itu. Inilah bagian yang paling luar biasa dari judi batu. Ini tidak mungkin. Wajah Larsen memucat dan dahinya dibasahi oleh keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa batu murah seharga Rp1.900.000 ini sudah berubah menjadi hijau. Wajah Stephen pucat pasi dan hidungnya mengerut karena marah. Dia adalah orang pertama yang melihat batu itu. Namun, batu itu malah dibeli oleh William, si bajingan tak berguna itu. Stephen pun murka. Miranda juga tampak sangat tidak rela. Jangan khawatir. Apa yang membuatmu cemas? Warna hijau terang tidak mutlak berarti akan ada batu giok yang bagus di dalamnya. Bukan tidak mungkin kalau dalamnya ternyata kosong. Kalaupun ada, itu pasti hanya batu giok biasa dan tidak terlalu berharga. Larsen berbicara dengan wajah pucat pasi. Meskipun itu mungkin saja terjadi, sebagian besar hal yang dia ucapkan adalah untuk membohongi dirinya sendiri. Tuan, apa kamu masih ingin melanjutkan proses pemotongannya? Kamu sangat beruntung. Kalaupun aku berhenti sekarang, batu ini bernilai setidaknya Rp2.300.000.000. Setelah si pemotong batu selesai berbicara, seorang pria berjas berjalan menghampiri mereka. Dia berkata kepada William, Tuan, apa kamu bersedia menjual batu ini kepadaku? Aku akan memberimu Rp3 miliar. Pria berjas itu mengutarakan keinginannya untuk membeli batu milik William. Larsen dan yang lainnya meledak karena marah. William sangat beruntung. Sebuah batu yang hanya bernilai Rp1.900.000 bisa dijual seharga Rp2.300.000.000. Setelah mendengar itu, Stephen makin menyesal. Jika Larsen tidak menghentikannya, batu itu sudah pasti menjadi miliknya. Dia baru saja kehilangan Rp12 miliar. Sekarang, dia kehilangan Rp2.300.000.000 lagi. Stephen sangat marah sampai-sampai dia ingin memukul seseorang. Maaf. William menolak tawaran pria berjas itu, lalu memberi isyarat kepada si pemotong batu untuk terus memotong. Pengrajin itu mengangguk dan melanjutkan tugasnya. Dengan satu tebasan, cahaya berwarna hijau yang menyilaukan berkilau di bawah sinar matahari. Astaga! Itu zamrud! Ini adalah zamrud! Semua orang yang melihatnya tampak sangat terkejut dan berseru dengan kaget. Tangan pemotong batu itu pun gemetaran saking girangnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memotong sebuah batu berisi zamrud seumur hidupnya. Zamrud adalah salah satu bahan yang paling berharga. 1 gramnya bisa dijual seharga puluhan juta rupiah. Hebatnya lagi, batu milik William berukuran sebesar kepalan tangan. Luar biasa. Berapa harga keseluruhannya? Setidaknya belasan miliaran rupiah. William menjadi gugup. Dia tahu bahwa batu ini pasti akan menghasilkan bahan yang berharga. Namun, dia tidak menyangka bahwa batu itu akan menghasilkan zamrud. Sementara itu, Larsen, Miranda, dan Stephen. Bab 81, tercela.